Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah rafi'id darajah ulil ilmi firraf'atil aliyah musahhilil talabil ilmi ila ridah wal jannah ba'ithul malaikah li talabil ilmi ila rahmah was sakinah. Wassalatu wassalamu rahmatil alamin ala sayyidina Muhammadin jismuhu mutahharun mu'attirun minawwarun manismuhu maktubun marfu'un mawdu'un ala lawmi wal qalam amma ba'du. Yang pertama-tama yang paling diutamakan oleh para alim ulama, marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan kita beribu-ribu nikmat seperti nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat walafiat sehingga kita masih bisa berkumpul atau menikmati hidup kita yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam mari kita curahkan, mari kita sampaikan, mari kita lanturkan kepada Sang Pembela Alam, Sang Pembela Islam, Sang Pembela Kebaikan, yaitu Nabi Muhammad SAW, yang mana telah membawa kita dari zaman kegelapan hingga zaman terang benderang seperti saat ini. Bukan terang karena lampu, bukan terang karena cahaya, bukan terang karena matahari, akan tetapi terang karena ilmu. Baik, pada sore ini kita akan membahas tentang hadis tematik, yaitu larangan ujaran kebencian dan hoax. Di sini em, saya kelompok 13 dan dosen saya Dr. Hamidullah Mahmud. Ya ini ada sedikit em, fantasi buat PowerPoint, ya iseng-iseng saya edit ya, rekreasi. Ya ini pamit. Oke, kemudian lanjut em, hadisnya yaitu An Abi Hurairah qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la tahasadu wa la tanajashu wa la tabaghadu wa la tadabaru wa la yabi' ba'dukum ala bai'i ba'din wa kunu ibadallahi ikhwanan al muslimu akhul muslimi la yazlimuhu wa la yakhdhuluhu wa la yahqiruhu at-taqwa hahuna wa yushiru ila sodrihi salasa marratin bihasbi imri'in minasyarri an yahqira akhahul muslima kullu muslimi alal muslimi haramun damuhu ma wa maluhu wa irduhu. Baik, artinya itu adalah dari Abu Hurairah. Maaf, dari Abu Hurairah radhiyallahu an. Ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, janganlah kalian saling mendengki, saling menipu, saling membenci, saling membelakangi, atau tidak mau menyapa. Dan janganlah sebagian dari kalian membeli barang yang telah dibeli orang lain. Jadilah kalian hamba-hamba Allah yang bersaudara. Seorang muslim adalah saudara bagi muslim yang lain. Tidak boleh menzaliminya, tidak mau menolongnya, maaf, dan menghinanya. Takwa itu di sini beliau sambil menunjukkan kemadanya hingga 3 kali atau ke dadanya. Cukuplah seseorang dikatakan jelek jika ia menghina saudaranya sesama muslim. Darah, harta, dan kehormatan setiap muslim adalah haram bagi muslim yang lain. Hadis riwayat Muslim. Baik, di sini saya akan mentafsirkan sedikit pada hadis ini ya, teman-teman. Jadi di sini kita lihat la tahadasu. Maaf, la tahasadu. Artinya jangan saling mendengki. Jadi yang kita tahu teman-teman, dengki itu em, seperti yang kita ketahui seperti melihat kebahagiaan orang lain. Akan tetapi kita justru bukan juga ikut bahagia, malah
ingin merusak kebahagiaannya. Kita nggak boleh tuh seorang muslim mempunyai sifat dengki. Ya, kalaupun memang kita tidak bisa mencapai sesuatu apa yang kita lihat pada teman kita, pada saudara kita, atau em, orang sekitar, mungkin kita bisa menjadikannya sebagai motivasi, bukan malah kita menghancur kebahagiaannya, mengusik ya keadaannya. Jangan seperti itu ya. Kita seorang muslim tidak boleh mempunyai sifat mendengki. Selanjutnya wala jasu. Di sini jangan saling menipu. Nah, em, apa yang kita telah ketahui pada masa ini banyak terjadi berita-berita hoax ataupun em, modus-modus yang bisa menimbulkan kerugian. Ya, semisal dari via telepon yang berpura-pura em, ada kerabat kita yang sedang terkena musibah atau ditangkap polisi, itu ada aja teman-teman. Jadi kita harus lebih hati-hati ya dalam melihat situasi kondisi pada masa kini. Selanjutnya adalah wala tabagodu. Nah, di sini em, Rasulullah mengatakan jangan saling membenci. Nah, apalagi kita sebagai em, umat Muslim ya, kita nggak boleh nih membenci satu sama lain. Mau itu sesama Muslim atau yang nonis juga kita tetap jangan saling membenci. Bahkan apa yang kita tahu ya, di Islam itu membenci, bukan membenci sebenarnya ini, lebih ke marah atau kesal ya kan. Itu dibatasi hanya boleh 3 hari ya kan. Selebihnya itu menjadi dosa teman-teman. Nah, maka dari itu kita harus gitu menjadi orang pemaaf. Jangan apa-apa dibuat dendam. Jangan apa-apa dipikirin terus ya kan. Yang mana bisa menggundah hati kita. Nah, penjelasan di sini adalah jangan saling mendengki, maaf, dengan berharap nikmat orang lain hilang. Jangan menaikkan harga tanpa meniatkan sungguhan demi menipu dalam jual beli. Serta jangan memelihara rasa benci dan dendam. Pesan hadisnya adalah yang pertama, dengki, najasyi, dan kebencian adalah penyakit perusak persaudaraan. Yang kedua adalah wajib menjaga hati tetap bersih. Dan tiga, bertransaksi harus jujur dan dapat dipercaya. Oke, selanjutnya adalah wala tada baru. Nah, di sini jangan saling membelakangi. Tada baru di sini menjelaskan bahwasanya kita tidak boleh memalingkan wajah kita. Ya, ini balik lagi ke yang tadi, ya kan? Jangan saling membenci. Artinya, apapun yang kita rasakan, mau itu kesal kepada seseorang, ya kan ya. Ya, kita seorang muslim tidak boleh yang melakukan tada baru ini. Dilarang, teman-teman. Jadi sebaiknya kita ikhlaskan saja apa yang terjadi karena Nabi Muhammad juga orang yang pemaaf. Ya tidak dibenarkan juga kalaupun pemikiran kita yaitu Nabi Muhammad gitu, bukan kita tidak dibenarkan juga. Akan tetapi pada dasarnya seorang muslim itu saling menjaga tali persaudaraan, teman-teman. Nah, kita lihat lagi wala yabi' ba'dukum ala bai'i ba'din. Sebenarnya di sini itu lebih mengartikan, saya contohkan saja teman-teman. Seandainya orang pertama itu penjual, orang kedua itu pembeli, lalu orang ketiga ini antek-antek penjual. Seandainya si pembeli ini ingin membeli sesuatu pada penjual, semisal barang seperti handphone, semisal. Kita sebagai pembeli pengen membeli handphone dengan harga 5 juta. Lalu sudah sepakat lah sama si penjual ini. Tapi dengan adanya orang ketiga atau yang kita istilahkan tadi sebagai antek-antek
penjual, ia menaikkan harga menjadi 5.500.000 gitu. Dan kita yang harusnya sudah menerima HP tersebut, handphone tersebut, ya kita gagal dong. Kita nggak jadi nih karena ada harga yang lebih mahal. Dan kita terpancing bahwasanya kita harusnya udah sudah sepakat. Akhirnya kita menaikkan harganya lagi menjadi em, misal 6 juta. Itu tidak boleh, teman-teman. Nah, penjelasannya jangan saling membelakangi atau memutus silaturahmi tanpa alasan sah karena menjauh dan berhenti berhubungan. Kemudian demikian pula dalam berdagang, dilarang mengganggu atau menawar di atas kesepakatan yang sudah hampir terjalin oleh orang lain. Nah, pesan hadisnya yang pertama wajib menjaga silaturahmi, dilarang saling membelakangi atau memutus hubungan tanpa alasan sah. Nah, ini balik lagi ke yang wala tadabaru ya. Dan yang kedua adalah perselisihan harus segera diselesaikan, jangan diperpanjang. Ini masih di wala tadabaru dan mungkin yang ketiga lebih spesifik ke wala yabi ba'dukum ala bayi ba'din ya, yaitu dalam jual beli dilarang mengganggu atau membatalkan kesepakatan yang sudah terbentuk. Ya, mungkin em, segitu saja penjelasan dari saya tentang hadis apa yang telah disampaikan oleh Abu Hurairah. Mungkin kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.